pekerjaanmu hanya tambal ban. Mau kamu kasih makan apa istrimu nanti? Memang sekarang saya cuma tambal ban, tapi saya tidak pernah mencuri, tidak pernah menipu. Saya kerja halal, Bu. Dan saya akan buktikan, dari kerja kecil ini, saya bisa bahagiakan istri saya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian melihat seorang tukang tambal ban dihina, diremehkan hanya karena penampilan dan pekerjaannya, lalu tiba-tiba membuat semua orang terdiam tak percaya? Sebelum kita mulai, kami doakan yang like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Komen amin di bawah ya. Di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, ada sebuah bengkel tambal ban sederhana di pinggir jalan. Bengkel itu begitu sederhana hingga sebagian orang bahkan enggan meliriknya. Di sanalah seorang pria bernama Ari menghabiskan sebagian besar waktunya. Ia bukan orang terpandang, bukan pula pedagang sukses dengan toko megah. Ia hanyalah tukang tambal ban. Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya naik, Ari sudah duduk di bangku kayu kecilnya, menunggu orang yang membutuhkan jasanya. Pakaian Ari sederhana, kaos lusuh yang penuh noda hitam, celana kerja yang sudah berulang kali dijahit karena sobek, serta sandal jepit yang tipis. Tubuhnya sering berkilau oleh peluh karena panas terik, dan wajahnya kusam bercampur debu jalanan. Tangannya keras, penuh kapalan, karena setiap hari bergelut dengan ban kotor, kunci Inggris, dan mesin sederhana. Orang-orang desa mengenalnya dengan berbagai julukan. Ada yang menyapanya dengan ramah, tapi tidak sedikit pula yang mengejek. Anak-anak kecil sering berlari sambil berteriak, "Bang Oli Hitam! Bang Oli Hitam!" Beberapa orang dewasa bahkan meliriknya dengan tatapan meremehkan, seakan hidup Ari hanyalah hidup orang gagal. "Kasihan ya, kerja begitu doang. Mau makan apa nanti kalau sudah tua?" bisik sebagian warga di warung kopi. Tapi Ari tidak pernah menanggapi hinaan itu. Ia hanya tersenyum kecil, mengelap tangannya dengan kain lusuh, lalu kembali bekerja. Baginya, hidup sederhana bukanlah aib. Selama rezeki yang didapat halal, ia akan menjalaninya dengan penuh syukur. Meski dipandang sebelah mata, Ari adalah sosok berhati besar. Ia sering menolong tanpa pamrih. Jika ada pengendara motor yang banyak kempes di tengah jalan, ia rela menghampiri, mendorong motor, lalu memperbaikinya meski tanpa dibayar. "Kalau sudah bisa jalan lagi, itu cukup buat saya," begitu jawabnya setiap kali orang memaksa ingin memberi upah. Keikhlasan itu membuat sebagian kecil orang diam-diam menaruh rasa hormat. Mereka tahu, di balik kesederhanaan dan keringat yang menempel di tubuhnya, Ari menyimpan kejujuran yang jarang ditemui di zaman sekarang. Namun, suara hormat itu selalu tenggelam oleh bisikan-bisikan hinaan yang jauh lebih lantang. Hari-hari Ari berjalan sama dari waktu ke waktu. Pagi ia membuka bengkel, siang ia beristirahat sejenak sambil menyeruput teh tawar dari termos kecil. Lalu sore ia kembali bekerja sampai matahari terbenam. Malam hari, ia pulang ke rumah kecil bersama keluarganya yang juga hidup sederhana. Bagi Ari, hidup memang keras, tetapi ia tidak pernah membiarkan dirinya patah semangat. Ada sebuah keyakinan di hatinya, bahwa ketulusan dan kerja keras suatu hari nanti akan membuahkan hasil. Dan benar saja, suatu peristiwa kecil di jalan desa suatu siang menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Peristiwa itu terjadi saat Ari tanpa sengaja bertemu dengan seorang gadis. Gadis yang kelak akan membuatnya berani melawan hinaan dunia. Namanya Tari. Tari adalah putri dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang tokoh desa yang dihormati, sementara ibunya, Bu Rika, dikenal angkuh dan materialistis. Dari luar, Tari tampak bagai gadis sempurna, cantik, anggun, dan hidup dalam keluarga berada. Namun di balik itu, Tari memiliki hati yang lembut, berbeda jauh dari ibunya yang hanya menilai orang dari harta dan penampilan. Pertemuan Ari dan Tari tidak terjadi di pesta mewah, tidak pula di acara besar. Justru pertemuan itu terjadi di jalan berdebu, saat motor Tari mogok karena bannya kempes. Tak ada yang tahu, peristiwa sederhana itu akan mengubah segalanya, baik bagi Ari yang diremehkan, maupun bagi Tari yang diam-diam mencari ketulusan sejati. Dan sejak hari itu, jalan hidup Ari tidak lagi sama. Dari bengkel lusuh di pinggir jalan, dimulai sebuah kisah yang kelak akan membuat seluruh desa tercengang. Siang itu, matahari bersinar terik di atas langit desa.
Jalan tanah yang membelah sawah dan ladang terasa berdebu, sementara angin panas hanya membuat keringat semakin cepat mengucur. Di jalan itu, seorang gadis tampak kebingungan dengan motornya yang tiba-tiba berhenti. Ban motornya kempes, tak ada bengkel terdekat, dan orang-orang yang lewat hanya sekadar menoleh lalu berlalu begitu saja. Gadis itu adalah Tari, putri dari keluarga terpandang. Dengan wajah cantik dan pakaian sederhana namun bersih, ia berdiri menunduk, berusaha mendorong motornya yang berat. Sesekali ia menyeka keringat di dahinya, sambil menghela napas panjang. Ya Allah, gimana ini? Jauh dari rumah, panas lagi, gumamnya lirih. Hampir setengah jam ia menunggu, berharap ada yang sudi membantu. Namun kenyataannya, orang-orang lebih memilih berlalu, pura-pura sibuk dengan urusannya masing-masing. Beberapa bahkan sempat melirik dengan rasa heran, tetapi tidak ada yang benar-benar berhenti. Hingga akhirnya, dari kejauhan, tampak seorang pria berjalan mendorong gerobak kecil berisi alat-alat tambal ban. Tubuhnya penuh peluh, pakaiannya lusuh dengan noda oli, dan wajahnya lelah namun tetap tenang. Dialah Ari. Begitu melihat Tari yang kesulitan, Ari tanpa ragu menghentikan langkahnya. Ia mendekat sambil tersenyum ramah. Ban motornya bocor ya, Mbak? Tanyanya pelan. Tari menoleh, sempat terkejut melihat penampilan Ari yang berantakan. Tapi tatapan mata pria itu begitu tulus, membuatnya akhirnya mengangguk. Iya, Mas, bocor. Saya bingung, gak ada bengkel dekat sini. Ari menaruh gerobaknya, lalu jongkok memeriksa ban. Dengan cekatan, ia mulai bekerja. Tangannya bergerak lincah membuka mur, mencongkel ban, lalu mencari titik kebocoran. Keringat menetes deras dari dahinya, namun ia sama sekali tidak mengeluh. Tari memperhatikannya diam-diam. Ada sesuatu dalam diri Ari yang berbeda. Meski pakaiannya lusuh, cara kerjanya telaten dan penuh kesabaran. Tidak ada sikap sombong, tidak ada keluhan. Hanya ketulusan. Mas, biayanya berapa ya? Tanya Tari ragu, mencoba menawarkan uang. Ari menoleh sekilas sambil tersenyum kecil. Kalau motor Mbak bisa jalan lagi, itu sudah cukup buat saya. Gak usah dipikirin soal bayaran. Jawaban itu membuat Tari terdiam. Di desa ini, hampir semua orang yang membantu selalu menuntut imbalan. Tapi pria ini berbeda. Tak sampai 15 menit, ban motor sudah terpasang kembali. Ari menepuk-nepuk tangannya, lalu berdiri. Sudah bisa dipakai lagi. Mbak, hati-hati di jalannya. Tari menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ada perasaan aneh yang muncul, rasa kagum bercampur haru. Terima kasih, Mas. Saya benar-benar nggak tahu harus gimana tadi. Ari hanya mengangguk, lalu kembali mendorong gerobaknya. Ia tidak menoleh lagi, seakan bantuan kecil itu bukanlah sesuatu yang pantas dibesar-besarkan. Namun, justru dari situlah benih kisah itu tumbuh. Tari, yang biasanya hanya dikelilingi orang-orang berpenampilan rapi dan berstatus tinggi, baru kali itu merasakan ketulusan sederhana yang menyentuh hatinya. Hari-hari berikutnya, mereka mulai sering berpapasan. Kadang Ari membantu Tari membawa barang dari pasar, kadang mereka hanya berbincang singkat saat bertemu di jalan. Tari mulai mengenal Ari lebih jauh, seorang pria yang sederhana, pekerja keras, dan jujur. Di sisi lain, Ari tak pernah menutupi siapa dirinya. Ia selalu berkata apa adanya. Aku cuma tukang tambal ban, Mbak. Hidupku sederhana. Tapi kalau aku sayang sama orang, aku bakal jaga dia dengan cara apapun yang aku bisa. Kalimat itu, meski terdengar sederhana, justru membuat Tari tersentuh. Ia melihat sesuatu yang tak pernah ia temukan di lingkungan keluarganya. Ketulusan tanpa syarat. Sejak pertemuan pertama itu, hati Tari perlahan berubah. Dari sekadar rasa iba, tumbuh menjadi kagum. Dari kagum, menjadi perasaan yang lebih dalam. Dan dari situlah, sebuah cinta mulai tumbuh di antara mereka. Cinta yang tak mengenal kasta, tak peduli pada pandangan orang, dan tak peduli pada status sosial. Namun, mereka berdua sadar, cinta ini tidak akan mudah. Karena keluarga Tari, terutama sang ibu, Bu Rika, tidak pernah memandang orang dari hati. Baginya, status dan harta adalah segalanya. Dan suatu hari nanti, ketika Ari memberanikan diri melangkah lebih jauh,
cinta itu akan diuji dengan hinaan paling menyakitkan. Angin sore kembali berhembus pelan melewati bengkel kecil di pinggir jalan. Bau oli bercampur debu terasa akrab di hidung Ari. Tangannya yang kasar penuh noda hitam tak pernah benar-benar bersih meski sudah digosok dengan sabun berkali-kali. Tapi bagi Ari, semua itu bukan lagi aib, melainkan tanda perjuangan. Setiap luka gores, setiap kapalan di telapak tangan, adalah saksi bisu perjalanan hidupnya. Namun sejak pertemuan dengan Tari, hari-hari Ari terasa berbeda. Ada semangat baru yang tumbuh dalam dirinya. Bukan sekadar bekerja untuk menyambung hidup, tapi kini ia memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Membuktikan bahwa cinta tulus bisa melampaui batas status sosial. Perbincangan dengan ibu. Malam itu, di rumah kayu sederhana peninggalan almarhum ayahnya, Ari duduk bersama ibunya. Perempuan renta itu masih sibuk merapikan anyaman bambu yang dijualnya di pasar esok hari. Sorot mata sang ibu lembut, meski keriput di wajahnya tak bisa menutupi kelelahan hidup yang panjang. Ari. Suara ibunya pelan, kau sering pulang lebih larut akhir-akhir ini. Ada apa, nak? Ari menunduk, memainkan jari-jarinya yang masih kotor bekas oli. Bu, aku ingin menikah. Ibu Ari tertegun sejenak, lalu tersenyum samar. Itu kabar baik. Siapa gadisnya? Tari, Bu. Putri keluarga Pak Dharma. Senyum itu perlahan pudar. Sang ibu berhenti menenun. Matanya menatap anaknya lekat-lekat. Ari, kau tahu siapa mereka, bukan? Keluarga terpandang, berlimpah harta. Sedang kau... Ia tak melanjutkan kalimat itu, tapi Ari paham maksudnya. Justru itu, Bu. Ari mengangkat wajahnya dengan sorot mata penuh keyakinan. Aku ingin membuktikan bahwa aku pantas. Aku memang hanya tukang tambal ban, tapi aku tidak akan berhenti berusaha. Aku ingin melamar Tari dengan niat baik. Kalaupun ditolak, setidaknya aku sudah berjuang. Ibu Ari menarik napas panjang. Ada rasa takut di hatinya. Takut anak satu-satunya itu terluka oleh kenyataan pahit. Namun ia juga melihat kobaran api tekad di mata Ari. Sebuah semangat yang mengingatkannya pada almarhum suaminya dulu. Pekerja keras yang tidak pernah menyerah. Kalau begitu, ibu hanya bisa berdoa semoga hatimu kuat. Cinta yang tulus memang harus diperjuangkan, jawab ibunya lirih. Tekad yang makin membara. Sejak malam itu, Ari bekerja lebih keras dari biasanya. Setiap motor atau sepeda yang mampir untuk ditambal bannya, ia layani dengan penuh ketelitian. Ia bahkan mulai memperbaiki tampilan bengkelnya, menyapu lebih sering, mengecat papan nama yang sudah pudar, dan menata kembali peralatan yang berantakan. Tetangga-tetangga sempat heran melihat perubahan itu. Ari sekarang rajin sekali. Ya, seperti bukan Ari yang dulu, celetuk salah seorang tetua desa. Ari hanya tersenyum. Ia tidak butuh semua orang tahu alasannya. Yang ia butuhkan hanyalah bukti bahwa dirinya mampu memperbaiki hidup. Di sela-sela pekerjaannya, Ari juga menyisihkan lebih banyak uang. Setiap kepingan rupiah yang ia tabung bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, melainkan untuk persiapan lamaran. Meski ia tahu dirinya tak akan pernah bisa menyaingi kemewahan keluarga Tari, ia ingin datang dengan kehormatan, bukan sekadar nekat. Pertemuan rahasia. Suatu sore, Ari sengaja melewati jalan menuju rumah Tari. Dari kejauhan, ia melihat Tari sedang menyiram bunga di halaman. Cahaya matahari sore menimpa wajah gadis itu, membuatnya terlihat semakin anggun. Ari. Tari kaget melihatnya berdiri di depan pagar. Kau, kenapa lewat sini? Ari tersenyum gugup. Aku hanya kebetulan lewat. Tari menatapnya ragu, lalu mendekat. Ari, hati-hati. Kalau orang tuaku tahu kau sering datang, mereka bisa salah paham. Aku tahu, jawab Ari tenang. Tapi aku tidak ingin sembunyi. Tari, aku akan melamarmu secara resmi. Tidak peduli apa kata orang. Mata Tari membesar. Ari, kau sungguh-sungguh. Aku tak pernah lebih serius dari ini, ucap Ari mantap. Tari menggenggam erat tangkai penyiram bunganya, hatinya bergetar. Ia tahu jalan di depan mereka akan penuh duri, tapi sorot mata Ari yang penuh keyakinan membuatnya percaya. Malam penuh doa. Malam itu, setelah kembali ke rumah,
Ari duduk lama di teras kayu sambil menatap langit berbintang. Ia berdoa dalam hati, memohon agar perjuangannya tidak sia-sia. "Ya Tuhan," bisiknya, "jika memang Tari adalah takdirku, maka kuatkan aku menghadapi hinaan. Jangan biarkan aku goyah, karena niatku tulus." Bintang di langit seakan berkelip menjawab doa itu. Hatinya terasa lebih tenang. Ia tahu jalan menuju kebahagiaan tidak pernah mudah, tapi tekadnya sudah bulat. Ari, tukang tambal ban sederhana dengan tangan penuh noda oli, kini telah berubah menjadi seorang pria dengan keberanian besar. Dan tekad itu akan segera membawanya pada ujian paling berat dalam hidupnya, menghadapi keluarga Tari di hari lamaran. Hari yang ditunggu pun tiba. Fajar baru saja menyingsing, namun jantung Ari sudah berdetak jauh lebih cepat dari biasanya. Pagi itu, ia duduk di bangku panjang di depan bengkel kecilnya, memandangi matahari yang perlahan naik dari balik bukit. Tangannya bergetar, bukan karena takut memperbaiki ban seperti biasa, melainkan karena sebentar lagi ia akan melangkahkan kaki menuju rumah gadis yang selama ini ia cintai, Tari. "Ya Allah, beri aku kekuatan," bisiknya lirih, sembari menggenggam kotak kayu kecil yang berisi mas kawin. Kotak itu sederhana, namun apa yang ada di dalamnya adalah seluruh bukti kerja keras, kesetiaan, dan cinta tulusnya. Ari menyiapkan diri seadanya. Ia hanya mengenakan kemeja putih sederhana yang sudah dipakainya di beberapa acara penting, celana hitam polos, dan sepatu tua yang ia semir hingga berkilau. Wajahnya tampak lebih bersih setelah ia mencukur kumis tipisnya dan merapikan rambut dengan minyak kelapa. Meski sederhana, ada wibawa tersendiri yang terpancar dari dirinya. Tak lama, keluarganya datang. Ayahnya yang sudah sepuh berjalan dengan tongkat kayu, ibunya mengenakan kebaya sederhana dengan senyum haru. Mereka semua siap mendampingi Ari menuju rumah Tari. Bagi keluarga Ari, hari ini bukan hanya lamaran, tapi juga pembuktian bahwa anak lelaki mereka yang dulu dipandang sebelah mata kini berani berdiri tegak di hadapan siapapun. Suasana rumah Tari berbeda jauh. Sejak pagi, halaman rumah besar itu ramai oleh kerabat dan tamu undangan. Kursi-kursi plastik berderet rapi, tenda putih menghiasi halaman, dan meja hidangan penuh kue basah serta minuman segar. Bagi keluarga Tari, acara ini adalah ajang menunjukkan gengsi di hadapan warga desa. Namun begitu rombongan Ari tiba, suasana langsung berubah. Beberapa tamu yang sedang bercengkerama mendadak diam, lalu mulai berbisik-bisik. "Itu, bukannya Ari? Tukang tambal ban itu?" Salah seorang wanita berbisik sambil menutup mulutnya. "Ya ampun, masa ia anak Burika mau dilamar orang kayak dia?" Timpal yang lain dengan tawa kecil penuh ejekan. Ari merasakan tatapan sinis dari berbagai arah. Ada yang menatap dari ujung kaki hingga kepalanya. Ada pula yang menahan tawa saat melihat sepatunya yang meski bersih tapi tetap terlihat usang. Namun Ari tetap berjalan tenang, menunduk hormat sambil menggenggam erat kotak kayu kecil di tangannya. Di ruang tamu besar, Tari duduk anggun dengan kebaya hijau muda. Senyum kecil menghiasi bibirnya saat melihat Ari datang. Meski wajahnya sedikit tegang karena tekanan keluarganya, sorot matanya memancarkan kehangatan. Namun di sampingnya, Burika, ibunya, sudah duduk dengan wajah dingin dan bibir terkatup rapat. Begitu rombongan Ari duduk, acara dimulai. Beberapa saat suasana tampak formal dan sopan, namun tak butuh waktu lama sebelum Burika membuka suara dengan nada menusuk. "Jadi, ini yang namanya Ari? Tukang tambal ban itu," katanya dengan nada sinis yang cukup keras untuk didengar semua tamu. Seisi ruangan mendadak hening, lalu pecah dengan bisikan-bisikan kecil. Sebagian tamu menunduk pura-pura tidak mendengar, sebagian lagi tersenyum tipis, menunggu drama yang akan terjadi. Ari menundukkan kepala, mencoba menahan diri. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar pertanyaan, melainkan ejekan terang-terangan. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Burika kembali melanjutkan. "Anak saya ini tumbuh dengan baik, dididik dengan segala yang terbaik. Lalu kamu pikir pantas datang ke sini, melamar dengan modal apa?" Ujung matanya melirik tajam ke arah kotak kayu yang Ari genggam. Baju lusuh? Sepatu bekas? Atau tangan penuh oli itu? Tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Beberapa kerabat menutup mulut sambil menahan cekikikan. Bahkan ada yang berbisik, "Gila,
tukang tambal ban berani-beraninya melamar keluarga terpandang. Tari menunduk dalam-dalam, wajahnya memerah karena malu. Hatinya teriris mendengar ibunya menghina pria yang ia cintai. Namun ia tak berani bicara, karena tahu, jika melawan ibunya di hadapan semua orang, situasi hanya akan makin buruk. Ayah Ari yang duduk di samping putranya mengepalkan tangan. Matanya berkaca-kaca, bukan karena malu punya anak tukang tambal ban, tapi karena tak sanggup melihat anaknya dipermalukan di depan banyak orang. Namun Ari tetap tenang. Ia menarik napas panjang, menatap sekeliling dengan pandangan penuh keteguhan. Dengan suara rendah tapi jelas, ia berkata, "Benar, Bu. Saya memang tukang tambal ban. Pakaian saya sederhana, pekerjaan saya kasar, dan mungkin banyak orang menganggap saya hina. Tapi hari ini saya datang bukan untuk pamer kemewahan. Saya datang dengan niat tulus untuk melamar anak ibu, karena saya mencintainya dengan segenap hati saya." Sejenak ruangan hening. Suara Ari yang tegas namun penuh ketulusan membuat beberapa tamu terdiam. Tapi Bu Rika justru tertawa kecil, sinis dan menusuk. "Cinta? Cinta itu bisa bikin kenyang. Hah? Bisa bayar sekolah? Bisa kasih kehidupan layak? Jangan mimpi, Ari. Kamu ini orang kecil. Anak saya butuh yang besar, yang terhormat." Kata-kata itu bagai pisau yang mengiris harga diri Ari. Namun ia hanya menunduk sebentar, lalu kembali mengangkat kepalanya. Kotak kayu di tangannya ia letakkan di meja, lalu dengan tenang ia membuka penutupnya. Semua mata langsung tertuju ke isi kotak. Perlahan, bisikan-bisikan yang tadi berisi ejekan berubah menjadi desahan kaget. Di dalam kotak, terlipat rapi sertifikat tanah luas atas nama Ari, serta surat kepemilikan bengkel besar yang baru saja diwariskan oleh majikannya. Wajah orang-orang langsung berubah. Dari penuh cemoohan, menjadi terkejut dan tidak percaya. Ada yang ternganga, ada yang saling pandang, bahkan ada yang langsung terdiam menunduk malu. Sementara itu, Bu Rika membeku. Senyum sinisnya hilang, berganti dengan wajah kaku. Ia tak bisa berkata apa-apa. Ari menatap semua orang dengan tenang, lalu menutup kotak kayu itu kembali. "Saya memang hanya tukang tambal ban, Bu. Tapi saya belajar satu hal dari hidup. Kerja keras dan ketulusan jauh lebih berharga daripada sekadar harta. Dan warisan ini bukan hasil kemewahan saya, melainkan kepercayaan dari orang yang menganggap saya keluarga. Itu yang saya bawa untuk Tari. Bukan sekadar benda, tapi juga bukti bahwa saya bisa dipercaya." Ruangan hening. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi ejekan. Yang ada hanya wajah-wajah yang menunduk, malu atas kata-kata mereka sendiri. Tari menatap Ari dengan mata berkaca-kaca, bibirnya bergetar menahan haru. Di dalam hatinya ia berbisik, "Inilah lelaki yang aku pilih. Lelaki yang tidak hanya sederhana, tapi juga mulia." Tari menatap Ari, matanya berkaca-kaca. Ia ingin berdiri dan memeluknya, tetapi menahan diri. Di sampingnya, Bu Rika duduk kaku. Senyum sinisnya yang tadi mengiris kini lenyap, berganti wajah pucat dan bibir yang bergetar menahan gengsi. Apa maksud semua ini?" Suara Bu Rika pelan, tidak lagi setajam sebelum-sebelumnya. "Kau bilang kau tukang tambal ban. Dari mana semua itu?" Ari mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah seorang lelaki parobaya yang sedari tadi berdiri di dekat pintu. Lelaki bertubuh tegap dengan map coklat di tangan. Wajahnya tenang seperti orang yang sudah lama menunggu momen ini. "Ini Pak Heru," ucap Ari. "Beliau tangan kanan almarhum majikan saya." Semua pasang mata beralih. Pak Heru menunduk hormat pada keluarga Tari, lalu melangkah ke tengah ruangan. Ia membuka map coklat, mengeluarkan beberapa berkas berstempel notaris, dan menata semuanya rapi di meja. "Izinkan saya menjelaskan," katanya tenang namun tegas. "Almarhum Bapak Hadi, majikan Ari, meninggalkan surat wasiat yang sudah disahkan notaris 2 minggu sebelum beliau wafat. Dalam wasiat itu, seluruh kepemilikan bengkel induk dan tanah produktif yang selama ini beliau kembangkan, diwariskan kepada Ari, anak yang selama bertahun-tahun bekerja bersama beliau. Alasannya sederhana, kejujuran dan kesetiaan." Seisi ruangan membisu. Nama, Bapak Hadi, bukan nama kecil. Hampir semua orang tahu beliau penggagas jaringan bengkel yang menolong banyak perantau bekerja di kota sebelah.
Bahwa pewarisnya adalah Ari, pria yang tadi dihina, adalah kenyataan yang tak sanggup segera dicerna. Pak Heru mengangkat selembar berkas berstempel. Ini salinan legalisir surat wasiat dan akta perubahan kepemilikan. Ini pula bukti balik nama sertifikat tanah. Prosesnya memang baru rampung kemarin. Saya diminta keluarga almarhum untuk hadir jika Ari memerlukan penjelasan resmi. Dan hari ini, ia menatap Ari. Sepertinya memang waktunya. Suara beberapa kerabat tercekat. Seorang paman yang semula paling lantang mengejek tiba-tiba menelan ludah, tersenyum kecut tanpa tahu harus menaruh tangan di mana. Seorang tante yang tadi cekikikan kini sibuk menatap taplak meja, mengusapnya berkali-kali seolah ada noda yang tak ada. Ari menarik napas. Ia menatap ke sekeliling, lalu menunduk hormat pada keluarga Tari, khususnya pada Bu Rika. "Ibu, saya datang kemari tidak untuk mempermalukan siapapun. Saya datang karena saya sungguh mencintai Tari dan ingin melamar dengan kehormatan. Saya tetap Ari yang sama, tukang tambal ban yang bekerja dengan tangan kotor dan baju lusuh. Warisan ini bukan topeng. Ini amanah yang akan saya jaga." Ia berhenti sejenak, memilih kata-kata dengan hati-hati. "Jika ibu tetap menilai saya tidak pantas, saya bisa mengerti. Tapi setidaknya izinkan saya menyampaikan niat dengan baik." Tari tak tahan lagi. Ia berdiri, menggenggam tangan Ari di depan semua orang. Genggaman yang sederhana, tetapi membuat dada banyak orang berdesir. "Mas," suaranya bergetar, "terima kasih karena bertahan sejauh ini." Bu Rika mengangkat wajah. Ada sesuatu yang beradu di matanya, antara gengsi yang sudah sekian lama menempeli dirinya, dan kenyataan yang menamparnya barusan. Ia menoleh sekilas ke arah suaminya, Pak Dharma, yang sejak tadi diam. Pria tenang itu menyentuh lengan istrinya pelan. "Rik," suara Pak Dharma rendah dan mantap. "Kadang kita lupa bahwa kehormatan tidak selalu datang dengan jas baru." Bu Rika memejamkan mata barang sejenak. Lalu perlahan ia berdiri. Semua mata kembali menoleh padanya, menunggu ledakan, atau mungkin keajaiban. "Ari," ucapnya akhirnya, suara masih bergetar tetapi tidak lagi menghakimi. "Aku ibu yang khawatir. Aku ingin anakku hidup layak. Selama ini, aku menilai orang dari apa yang terlihat. Dan itu salah." Ia menarik napas panjang. "Kau tidak datang membawa pameran kemewahan. Kau membawa amanah. Itu lebih berat." Ruang tamu seolah mengembuskan napas lega bersamaan. Namun Bu Rika belum selesai. Ia melangkah satu langkah mendekat, menatap Ari dalam-dalam. "Jika kau sungguh ingin menjadi suami untuk Tari," lanjutnya pelan, "buktikan terus bahwa kau tidak berubah oleh harta, bahwa ketulusanmu tidak hanya hari ini, di saat semua mata memandang. Karena rumah tangga bukan tentang sertifikat, melainkan tentang bahu yang tetap ada saat lampu pesta padam." Ari menunduk, matanya basah. "Insya Allah, Bu, saya janji." Pak Heru, yang sedari tadi diam, bersuara lagi. "Almarhum Bapak Hadi selalu bilang begini, orang yang tangan dan bajunya kotor demi rezeki halal, hatinya biasanya paling bersih. Saya kira, beliau akan tersenyum hari ini." Beberapa tamu tak kuasa menyembunyikan haru. Ada yang berdehem berkali-kali, ada yang pura-pura memperbaiki selendang. Sementara itu, para pemuda yang tadi berdiri di teras berusaha masuk perlahan, ingin menyaksikan akhir cerita. Pak Dharma maju setapak, menepuk bahu Ari. "Nak, lamaran tidak selalu tentang tebalnya kotak, tapi tentang teguhnya tekad. Kau datang dengan dua-duanya. Atas nama keluarga, aku menerima niat baikmu." Hembusan lega meledak jadi tepuk tangan pelan, yang kemudian menguat. Tari menutup wajahnya, air mata akhirnya jatuh, lalu memeluk ibunya. Bu Rika diam-diam mengusap punggung Tari. Sebuah pelukan yang tidak selalu ia berikan, kini terasa paling tulus. Seorang tetua desa, Pak Lurah Sastro, yang rupanya juga hadir, melangkah ke tengah. "Baiklah, supaya semua jelas dan tertib adat, mari kita lanjutkan prosesi tukar tanda. Biar kata ini bukan pesta pernikahan, tapi lamaran tetap harus kita hormati." Ari mengangguk. Ia membuka kembali kotak kayu. Kali ini bukan untuk menunjukkan sertifikat, melainkan sekotak cincin sederhana yang sejak awal ia siapkan. Bukan berlian besar, bukan emas bertumpuk,
Hanya cincin perak yang bersih, berkilau seperlunya, seperti caranya memandang hidup. Tari, suara Ari bergetar. Aku tidak menjanjikan hari yang selalu mudah. Tapi aku janji jadi pelindungmu yang jujur, tangan yang selalu bekerja, hati yang selalu belajar. Tari mengangguk, senyumnya meleleh seperti mentari sore. Aku tidak butuh hal lain, Mas. Cukup jadi rumah yang tidak berubah meski musim berganti. Cincin pun melingkar. Tepuk tangan kembali pecah, bukan riuh yang sombong, melainkan hangat yang lama ditahan. Para tamu yang sebelumnya mencibir mendekat satu-satu, mengucap selamat, sebagian tersipu malu. Paman yang tadi paling lantang menyalami Ari dengan kedua tangan, bibirnya berkomat-kamit meminta maaf tanpa suara. Di sudut ruangan, Bu Rika duduk kembali. Ia menatap punggung Ari yang dikerumuni orang. Udara di dadanya terasa lapang untuk pertama kalinya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, seolah mengulang pelajaran lama yang baru ia pahami. Kita memang sering salah menilai. Yang kita kira debu, ternyata berlian yang belum diseka. Sore merambat. Di halaman, tenda putih berkilau disapu cahaya senja. Aroma kue basah dan teh melati kembali menggantung. Kali ini terasa manis betul. Tidak ada lagi tawa mengejek. Yang ada adalah cerita yang akan beredar dari mulut ke mulut. Tentang seorang tukang tambal ban bernama Ari, tentang seorang gadis lembut bernama Tari, dan tentang seorang ibu bernama Bu Rika yang akhirnya belajar bahwa kehormatan tidak pernah lahir dari gengsi, melainkan dari hati. Dan di antara tepuk tangan yang perlahan mereda, Ari menatap bengkel kecilnya dalam imajinasi. Ia tahu amanahnya baru dimulai, membesarkan usaha, menjaga keluarga, dan yang paling penting, menjaga hatinya tetap sederhana. Karena pada akhirnya, mas kawin yang paling mahal bukan sertifikat atau surat kepemilikan, melainkan ketulusan yang tidak habis ditambal oleh waktu.